الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-52 dan setelahnya dari surah Al-Anfal, Allah mengatakan Kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim, sama seperti kebiasaan orang-orang dahulu kala, seperti Fir'aun dan yang lainnya sebelum Fir'aun. Kafaru bi ayatillah, mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhahumullahu bidunubihim, maka Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka karena dosa-dosa mereka. Artinya, apa yang Allah timpakan kepada orang-orang musyrikin Makkah itu sudah menjadi sunnatullah. Baik, apa yang menimpa orang-orang musyrikin Makkah, kalahnya mereka dalam peperangan, itu karena kecongkakan mereka, ketakaburan mereka, kekufuran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, penentangan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama persis seperti Fir'aun. Baik, karena kecongkakannya, ketakaburannya, dia pun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kufur, takabur, maka adab untuknya di dunia sebelum akhirat. Dan siapa yang beriman, bertakwa kepada Allah, tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka untuknya kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat. Maka di sini Allah katakan fa akhadhahumullahu bidunubihim, Allah mengazab mereka karena dosa-dosa mereka, penentangan mereka. Ini kaidah yang telah berlaku di setiap zaman, di setiap tempat. Setiap siapa saja yang beriman dan bertakwa, beramal saleh, maka dialah yang dimuliakan. Siapa yang kufur dan menentang, takabur, maka dialah yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kuat dan sangat pedih hukumannya. Baik. Seperti kita ketahui, keluarnya Fir'aun, keluarnya Abu Jahal bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya ke Badar dengan congkak dan takaburnya luar biasa. Baik. Mereka membawa serta minuman dan penyanyi-penyanyi wanita. Dia mengatakan, wallahi kita tidak akan balik pulang sampai kita ke Badar. Di sana kita akan minum khamar, berpoya-poya, berpesta, dan perempuan-perempuan akan bernyanyi untuk kita, dan kita akan minum khamar di sana. Agar supaya orang-orang Arab akan tetap menyegani kita dan mengetahui kedudukan kita. Ini ucapan mereka. Baik, demikian pula setelah berhadap-hadapan dan Surakah yang sebenarnya iblis
berwujud surakah, lari tunggang langgang meninggalkan peperangan. Abu Jahal inilah yang memompa semangat orang-orang pada saat itu. Biarlah Surakah pergi, karena memang dia mungkin ada perjanjian dengan Muhammad. Mereka ini sangat sedikit, tinggal kita serang mereka, habis mereka. Dan jangan perlu kalian membunuh Muhammad, kita tidak akan pulang kecuali kita akan mengikatnya dengan tali-tali ini. Karena memang diperlihatkan kaum muslimin sangatlah sedikit di mata mereka, sehingga mereka memandang enteng. Walhasil dikatakan bahwa Abu Jahal inilah Fir'aunnya umat ini. Penentangan, kesombongan, kecongkakannya luar biasa. Maka Allah mengatakan kadabi ali Fir'aun walladzina min qablihim, sama seperti kebiasaan Fir'aun. Kebiasaan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dibinasakannya Firaun karena dosa-dosa mereka. Bukan cuma Firaun, siapapun yang seperti Firaun, maka Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka karena dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikianlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah nikmat yang Allah berikan, anugerahkan kepada satu kaum sampai mereka itu sendiri yang merubah yang ada pada diri mereka. Fir'aun kurang apa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya? Zuru, dari pertanian yang ada di negeri Mesir luar biasa pada saat itu. Wa maqamin karim, istana yang megah. Subhanallah. Mereka membuat bendungan sehingga mereka mengairi dari ladang-ladang mereka, dari perkebunan mereka. Luar biasa nikmat yang Allah berikan untuk Fir'aun dan kaumnya, nikmat yang luar biasa. Subhanallah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala rubah nikmat ini menjadi nikmah, menjadi azab, kecuali karena mereka sendiri yang merubah apa yang ada pada diri mereka, yakni mereka berlaku kufur. Barakallahu fiikum. Akhirnya semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orangnya sekalian. Ini yang dimaksud, Allah tidak merubah satu kaum dengan nikmat yang ada pada mereka kecuali karena mereka sendiri yang merubah apa yang ada pada diri mereka. Subhanallah. Yang semestinya mereka beriman, kalau mereka beriman tetaplah nikmat itu untuk mereka. Dan ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan untuk kalian, jika sekiranya kalian mensyukuri nikmatku, yang beriman kepada Allah, memanfaatkan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, aku akan tambah nikmatku itu untuk kalian. Wa in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika sekiranya kalian kufur, sungguh adabku sangatlah pedih. Seperti ini. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa anna Allah sami'un 'alim. Subhanallah. Mereka yang merubah karena dosa dan maksiat inilah yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga diturunkan azab, muncullah musibah malapetaka yang akan memporak-porandakan kehidupan mereka. Subhanallah. Kadabi ali Fir'aun, kondisi orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ya sama seperti Fir'aun. Kondisinya Fir'aun yang menentang kebenaran,
Kadabi ali Fir'aun walladzina min qablihim, dan orang-orang atau umat-umat sebelum Fir'aun. Kadzabu bi ayati rabbihim, mereka mendustakan ayat-ayat Rabb mereka. Subhanallah. Baik. Setiap Allah Subhanahu wa taala nampakkan mukjizat berupa topan, berupa kutu, berupa belalang, berupa kodok, berupa darah. Setiap itu pula dia berjanji untuk mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani Israil. Wahai Musa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ini hilang darah semuanya. Semua benda-benda cair berubah menjadi darah. Doalah engkau wahai Musa kepada Allah agar supaya kembali sedia kala kami akan beriman kepada engkau dan membiarkan Bani Israel berangkat bersama dengan engkau. Setelah Nabiullah Musa berdoa, semuanya pun normal kembali. Dia pun mengingkari janjinya. Dikirimlah oleh Allah Subhanahu wa taala tufan yang memporak-porandakan kehidupan mereka. Itu juga yang dijanjikan. Kami akan beriman dan kami akan membiarkan engkau bersama dengan Bani Israel pergi dari tempat ini. Begitu hilang dan berhenti ikhlas, tetap dia ingkari janjinya. Dikirim lagi oleh Allah Subhanahu wa taala belalang yang memakan apa saja yang bisa mereka makan. Baik. Berjanji lagi. Begitu Nabiullah Musa berdoa, baik, untuk Allah Subhanahu wa taala hilangkan apa yang ada pada mereka. Ternyata mereka kembali dengan kekufurannya, mengingkari janjinya, dan seterusnya. Dafadi, Qummal, sampai pada puncak-puncaknya, kemarahan Firaun sudah berada di atas ubun-ubunnya. Ketika kisahnya Nabiullah Musa mengajak pergi di malam hari Bani Israel, diam-diam di pagi hari masuk laporan bahwa Bani Israel telah berangkat meninggalkan tempat mereka. Kesombongan dan keangkuhan Firaun tidak membiarkan Firaun membiarkan Bani Israel pergi begitu saja. Ya semestinya kan kalau sudah pergi ya sudah kelas, pergilah, tidak perlu macam-macam. Tapi kesombongan dan keangkuhannya justru menjadikan Firaun pengen memberangus Bani Israel. Yang awalnya dia hanya membunuh anak-anak perempuan, anak laki-laki yang masih kecil bayi sebagai kebijakannya. Sekarang tidak, pokoknya semua Bani Israel akan dibunuh sama dia. Disitulah puncak-puncaknya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Ternyata justru mereka yang dibinasakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di dalam lautan. Nah, kada bi ali Fir'aun walladzina min qablihim. Kadzabu bi ayati rabbihim. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb mereka. Fa ahlaknahum bidunubihim. Maka kami pun membinasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Wa aghraqna ala Fir'aun, dan kami pun tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa kullun kanu zalimin, dan semuanya mereka adalah orang-orang zalim. Semuanya mereka adalah orang-orang zalim, orang-orang yang aniaya, menentang Allah dan menentang Rasulnya. Maka ini sudah menjadi kaidah yang akan berlaku terus-menerus sampai hari kiamat. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya, maka dialah yang beruntung, dialah yang selamat. Siapa yang kufur dan menentang, maka dialah yang celaka di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Ini pengingat untuk kita. Baik. Karena kaidah ini berlaku di setiap zaman dan setiap tempat, setiap generasi. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mentaati perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya, yang dengannya kita dianggap sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.